Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Shivana dari kelas 11.5 SMA Negeri 10 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas pengayaan PPKN yang diberikan oleh guru PPKN saya, yaitu Pak Solahuddin atau biasa dipanggil Pak Al. Isi tugas pengayaan ini adalah rangkuman dari materi unit 1, 2, dan 3. Dimulai dari unit 1 yang berjudul Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila. Dasar negara kita, yakni negara Indonesia, adalah Pancasila. Perumusan dasar negara melalui sidang BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nama lain BPUPKI adalah Dokuritsu Junbi Chosakai. Sidang BPUPKI dilakukan 2 kali dengan sidang pertama pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Pada sidang pertama, banyak anggota BPUPKI yang turut menyampaikan pidatonya. Tak hanya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno yang menyampaikan pidato, melainkan juga ada Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain-lain. Berikut usulan dasar negara dari Soekarno. Ada 5. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan. Selanjutnya, usulan dasar negara dari Muhammad Yamin. Yang pertama ada peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Selanjutnya, usulan dasar negara dari Supomo. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Pada sidang pertama BPUPKI, Soekarno awalnya mengusulkan 3 rancangan dasar negara, yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 dasar negara, yaitu ada kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Lalu ada Trisila, yaitu sosionalisme, sosiodemokratik, dan ketuhanan. Dan yang terakhir adalah Ekasila atau gotong royong. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 yang membahas tentang usulan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI yang kedua ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para pendiri bangsa mengenai pandangan terhadap agama dan dasar negara. Soekarno dan Hatta setuju untuk memisahkan agama dan negara. Sementara itu, beberapa tokoh lainnya seperti Muhammad Natsir, Ki Bagus Hadikusumo, dan K.H. Wahid Hasyim memandang bahwa Islam harus menjadi dasar negara. Untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Setelah melewati diskusi panjang, akhirnya Panitia 9 menyepakati preambul yang disampaikan oleh Soekarno selaku Ketua Panitia 9 dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 Juli 1945. Preambul ini merupakan persetujuan bersama antar kalangan yang semula berbeda pendapat. Soekarno juga melaporkan bahwa sidang panitia pada 22 Juni tahun 1945 telah merumuskan Pancasila. Sebagaimana yang lazim diketahui, 2 pandangan tentang hubungan agama dan negara itu dibagi ke dalam 2 kelompok. Pertama, kelompok yang menginginkan Indonesia tidak berdasarkan pada agama. Masuk dalam kelompok pertama ini adalah Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, dan lain sebagainya. Kedua, kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan Islam. Masuk dalam kelompok ini adalah Abdul Qahar Muzakir, Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muhammad Natsir, dan lain sebagainya. Tentu saja ada baik tokoh lain, baik yang berada di kelompok pertama maupun di kelompok kedua.
Bagi kelompok pertama, yaitu nasionalis sekuler, agama dipandang sebagai permasalahan individu yang tidak dapat dijadikan patokan untuk bernegara meskipun Indonesia memiliki masyarakat muslim sebagai mayoritas. Bagi kelompok kedua, nasionalis Islam berargumentasi bahwa nilai-nilai di Islam mencakup moral, sosial, dan politik sehingga baik diterapkan di Indonesia yang kebetulan mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Unit 1 telah selesai, kita lanjut ke unit 2 yang berjudul Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara. Menurut Moerdiono, terdapat 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, ada nilai dasar. Nilai dasar adalah suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Yang kedua, ada nilai instrumental, yaitu nilai dari penjabaran Pancasila yang disesuaikan dengan konteks zaman dan perkembangannya. Yang ketiga, ada nilai praksis. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan. Dari 3 tataran nilai Pancasila tersebut, yang akan menjadi pokok bahasan di sini adalah nilai instrumental dan nilai praksis. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praksis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Jadi mereka ini tuh saling terhubung ya. Di sini ada nilai instrumental dan nilai praksis dari 5 Pancasila yang kita ketahui. Dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai instrumentalnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28E. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. UUD 1945 pasal 29. Yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Untuk nilai praksisnya yaitu adalah mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak melakukan penistaan dari suatu agama seperti melakukan pembakaran rumah-rumah ibadah, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi tuh beda nilai instrumental dan praksis. Kalau nilai instrumental itu tuh yang tertera di undang-undang, kayak hukum-hukum gitu. Kalau nilai praksis itu nilai perwujudannya. Jadi tuh kalau sila pertama itu kan ketuhanan Maha Esa. Jadi tuh apa aja sih yang kegiatan yang berhubungan dengan sila pertama. Begitu juga dengan sila-sila selanjutnya. Untuk sila selanjutnya banyak. Jadi karena banyak, kemungkinan saya tidak membacakan semuanya, hanya beberapa. Jadi bisa dibaca sendiri ya. Oke, untuk yang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk nilai instrumentalnya, yang pertama ada UUD 1945 pasal 14. Yang pertama, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dalam memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kedua, Presiden memberi amnesti dan abolisi dalam memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ada UUD 1945 pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Untuk nilai praksisnya, yang pertama ada mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain.
Unit 2 telah selesai, kita lanjut ke unit 3 atau materi yang paling akhir, yang berjudul Peluang dan Tantangan Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Global. Kita ini sekarang sedang berada pada abad ke-21. Abad ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, pertukaran informasi, penggunaan internet, pemanfaatan data besar atau big data, dan teknologi otomatisasi adalah fenomena yang dapat dirasakan, terutama yang berada di perkotaan. Tadi kan kita mendengar kata-kata internet, big data, dan teknologi otomatisasi. Nah, itu apa aja sih maksudnya? Artinya tuh apa gitu? Yang pertama, internet. Internet adalah jaringan luas yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Jadi kita bisa berhubungan dengan orang yang dari luar negeri gitu, di luar kota. Jadi bebas gitu jaringannya. Yang kedua, ada big data. Big data, kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Yang ketiga adalah teknologi otomatisasi. Teknologi otomatisasi yaitu penerapan sistem mekanik atau elektronik yang menggantikan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, dampak modernisasi dalam teknologi informasi. Salah satu dampak dari meningkat pesatnya teknologi informasi adalah banjirnya informasi. Mengapa? Karena banjirnya informasi tersebut kita disuguhi bermacam-macam informasi, baik yang penting ataupun yang tidak penting, baik yang valid kebenarannya ataupun yang tidak. Banyak kita jumpai beredarnya hoaks atau informasi palsu di media sosial kita. Kedua, dampak lanjutan dari beredarnya hoaks tersebut membawa kita pada suatu kondisi yang disebut dengan post-truth atau pasca kebenaran. Post-truth atau pasca kebenaran ialah kondisi di mana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh besar dalam membentuk opini publik, tetapi ditentukan oleh sentimen dan kepercayaan. Dampak modernisasi kepada manusia yaitu muncullah 3 sifat yang bersifat negatif. Yang pertama, individualisme. Individualisme, kondisi di mana kepentingan individu lebih penting daripada kepentingan kelompok. Yang kedua, hedonisme, sifat yang mementingkan kesenangan ketimbang kebutuhan. Yang ketiga, konsumerisme, gaya hidup manusia untuk mengkonsumsi barang atau jasa secara berlebihan. Sekian, itulah presentasi tugas pengayaan PPKN dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan menonton presentasi saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.